Anda kembali di Breaking News, puncak arus mudik bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, memasuki puncak arus mudik Lebaran, pemudik di Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat Sabtu malam membludak. Para pemudik tersebut asal Kalimantan ini memilih kapal laut karena harganya terjangkau. Ribuan pemudik asal Pulau Kalimantan tiba dengan kapal feri Laskar Pelangi. Lonjakan arus mudik di Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat ini naik hingga 70% dari hari biasanya. Dalam 2 hari terakhir, jumlah pemudik yang tiba di Pelabuhan Mamuju sudah mencapai lebih dari 1.000 orang. Diperkirakan lonjakan pemudik masih akan terjadi 2 hari jelang Lebaran. Salah seorang pemudik mengungkapkan padatnya pemudik dari Kalimantan menuju Sulawesi melalui jalur laut membuat ia kewalahan mendapatkan tiket kapal hingga harus antre berjam-jam. Padat di atas ya? Iya, padat. Agak padat. Kalau tiket di sana gampang dapatkan atau gimana? Agak susah. Agak susah dapat tiket ya. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, pihak ASDP Pelabuhan Mamuju akan mengurangi muatan kendaraan agar warga yang hendak mudik bisa terlayani. Hari ini yang puncaknya hari ini. Hari ini. Kira-kira sampai hari apa puncaknya Pak diperkirakan? Diperkirakan mungkin sampai tanggal 7 ya. Tanggal 7 sama tanggal 9. 9 perkiraan mungkin masih ada nanti tanggal 9. Tapi mungkin tidak terlalu banyak. Ini sudah ada penurunan. Iya. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan pemudik di pelabuhan, sejumlah petugas di pintu masuk dan keluar pelabuhan disiapkan termasuk sejumlah personil Basarnas yang ikut diturunkan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Ribuan pemudik motor di jalur Pantura, Palimanan, Jawa Barat terguyur hujan, pemirsa, dan mereka nekat merobos hujan demi cepat sampai ke kampung halaman. Ribuan pemudik yang menggunakan sepeda motor datang dari arah Jakarta menuju ke Pulau Jawa. Mereka melintasi jalur Pantura, Tegal Karang, Palimanan, Kabupaten Cirebon sore tadi. Para pemudik ini terjebak hujan dan berhenti sejenak untuk mengenakan jas hujannya. Namun tak jarang ada yang tetap memaksakan melakukan perjalanan di tengah guyuran hujan. Sementara pemudik lain tidak menyiapkan jas hujan karena tidak menyangka hujan akan turun sore tadi. Dari Jakarta jam berapa? Dari pagi, berarti kemacetan, terjebak kemacetan. Jam 9 Jam 9. Mas, nah kena hujan kayak gini terus terabas apa gimana? nggak tahu ya itu maunya gimana. Oh gitu. Dulu biar ini, biar nggak Kehujanan ya? Nggak bawa jas hujan? mau bawa. Nggak bawa. Mudik menggunakan sepeda motor masih menjadi salah satu pilihan favorit sejumlah warga. Meskipun tidak dianjurkan karena cukup berisiko, tapi masih banyak yang memanfaatkan sepeda motornya untuk bepergian jauh bersama keluarga. Termasuk tidak masalah saat harus rela kehujanan di tengah jalan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. 4 hari jelang Lebaran, pemirsa, ruas tol layang Muhammad bin Ziyad atau MBZ kilometer 12 di Kota Bekasi, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Volume arus mudik kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek di tol MBZ ini terlihat terus mengalami peningkatan. Dari pantauan udara di kilometer 12 Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu malam ruas tol layang Muhammad bin Ziyad atau MBZ terpantau ramai lancar. Volume kendaraan arus mudik dari arah Jakarta menuju Cikampek di ruas tol layang MBZ terus mengalami peningkatan. Di arah sebaliknya, dari arah Cikampek menuju Jakarta terpantau lengang. Ruas tol layang MBZ ini disiagakan petugas dari Jasa Marga dan pihak kepolisian di kilometer 10 Cikunir, Kota Bekasi jika terjadi kepadatan dengan melakukan rekayasa buka tutup kendaraan dari arah Jakarta menuju Karawang yang akan melalui tol layang MBZ. Pemirsa, sejumlah bus mengalami keterlambatan imbas dari kebijakan one way di ruas tol. Akibatnya, sejumlah pemudik tertahan di terminal bus.
Hingga Sabtu malam, sejumlah penumpang yang hendak mudik ke wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah menunggu berjam-jam di Terminal Induk Kota Bekasi, Jawa Barat. Penumpukan penumpang di dalam Terminal Induk Kota Bekasi ini merupakan imbas adanya penerapan one way di dalam tol. Hingga kini meski pihak PO Bus sudah menambah armada angkutan bagi pemudik di Terminal Induk Kota Bekasi, namun membludaknya pemudik membuat pihak PO Bus kewalahan. Dari data di pos angkutan lebaran Terminal Induk Kota Bekasi dalam 3 hari terakhir ini, lebih dari 7.860 pemudik diberangkatkan dengan berbagai tujuan baik Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Pulau Sumatera. Lonjakan pemudik diperkirakan akan terus melonjak pada Sabtu malam ini hingga Minggu besok. Iya, belum dapat bis betul. Alasannya apa tuh Pak? Penuh tadi, katanya bisnya yang terakhir. Nah ini belum tahu ini bisnya masih ada apa enggak, tunggu juga. Alasannya karena padatannya kayaknya. Karena padat. Ya, karena padat. Di terminalnya Pak. Bisnya sih ada, saya tadi tanya ke Budiman ada kan. Sementara itu pemirsa, jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor terus mengalami peningkatan. Akibatnya kerumunan pemudik dengan sepeda motor memenuhi jalur hingga 1 km. Sejumlah pemotor ini memadati persimpangan di jalur Pantura Bypass Kota Cirebon, seperti terlihat di bypass Simpang Pemuda ini. Di titik ini pemirsa, kerumunan pemudik roda 2 bahkan memenuhi jalur sepanjang 1 km. Kendaraan yang bergerak dari Jabodetabek menuju Jawa bahkan harus bergantian dengan 3 jalur lainnya yang menuju dalam kota, Kuningan, dan Jakarta. Pada H-4 Lebaran ini, volume kendaraan khususnya roda 2 diberi jalur arteri melonjak tajam. Tercatat lebih dari 200.000 kendaraan pemudik bermotor melintas mengarah ke Jawa. Diperkirakan lonjakan pemudik roda 2 masih akan terjadi hingga Minggu dan Senin besok. Patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Mana ini Pak? Dari Cikarang ke Gombong. Gimana tadi perjalanannya Pak? Ya lumayan lancar sih, motor problem jalan. Berapa jam Pak? Ada 4 jam lah. 4 jam. Pemirsa, seorang pemudik dari Ciamis tujuan Tangerang ketinggalan rombongan keluarganya saat hendak buang air kecil. Beruntung petugas kepolisian Polres Sumedang sigap membantu. Ya, inilah Gunawan, semula bermaksud ke toilet saat minibus berhenti. Warga Ciamis ini tertinggal rombongan keluarganya saat hendak ke toilet di tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat pada Minggu dini hari. Mendapati minibus sudah bergerak dari lokasi semula, ia kemudian berjalan kaki dari arah tol Cisumdawu menuju pos terpadu Polres Sumedang. Beruntung petugas yang berada di pos gerbang tol kota sigap membantu untuk menghubungi keluarga. Beberapa jam kemudian, keluarga Gunawan menjemput di pos terpadu Polres Sumedang dan bisa kembali melanjutkan perjalanan mudik menuju Tangerang. Dari Sumedang, Pak, itu kok bisa ketinggalan gimana sih? Enggak bilang, dia enggak bilang. Luar biasa. Tapi berhentinya tahu gimana? Berhenti tahu nggak berhenti? Maksudnya emang sengaja berhenti atau gimana? Iya. Kan pada saya masuk. Tadi kan bingung. Sadarnya dia nggak ada gimana? Istrinya Pak. Jadi 2 km tadi 180. Tadi ada warga namanya Pak Gunawan jalan dari Ciamis bersama keluarganya menuju ke Tangerang. Di tengah perjalanan ketika istirahat untuk buang air, beliau ketinggalan oleh keluarganya. Alhamdulillah dibawa. Beliau datang ke Pospam terpadu Polres Sumedang, kemudian kami sebarkan dibantu oleh rekan-rekan media. Alhamdulillah keluarganya mungkin monitor, kemudian datang ke Pospam dan sekarang sudah dipertemukan oleh keluarganya.
Dari Sumedang kita ke Jakarta, pemirsa, 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri terdapat 38 keberangkatan kereta api jarak jauh yang membawa lebih dari 26.000 penumpang dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat menuju ke berbagai kota di Pulau Jawa. Dari 38 keberangkatan, 17 diantaranya merupakan kereta api tambahan yang disediakan PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta untuk mengakomodir peningkatan penumpang di momen Lebaran 2024. Diketahui dari total 957.000 tiket yang tersedia untuk keberangkatan dari berbagai stasiun kereta di Jakarta sudah terjual lebih dari 751.000 tiket. Sehingga masih ada 251.000 tiket yang tersedia untuk tanggal 11 hingga 21 April mendatang yang bisa dibeli melalui berbagai aplikasi mitra KAI. Sejumlah rekayasa lalu lintas dilakukan Kepolisian Republik Indonesia, pemirsa, guna mengantisipasi kepadatan pemudik. Di antaranya pemberlakuan one way, kontraflow, dan ganjil genap.